Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Cahya SPD, pendamping sosial Kabupaten Tasikmalaya, akan mensimulasikan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Selamat menyaksikan. Untuk sekarang, mari kita simak tayangan video tentang keluarga Ibu Lili. Simak baik-baik ya Bu. Iya, Pak. Oke. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Nah, bagaimana ibu-ibu setelah melihat video keluarga Ibu Lili tentang mengatasi masalah keuangannya? Bagus. Ya, bagus. Gimana Bu? Cara mengatasi masalah keuangannya sangat bagus. Ibu Lili menggunakan sistem amplop ya, Pak ya? Ah ya. Terus ada lagi selain sistem amplop yang dilihat? Tadi kayak bikin catatan ya? Ya, Bikin catatan. gitu. Ya. Nah, itu. Nah, kalau sistem amplop baiknya itu gimana Bu? Untuk bulanan atau yang mendapatkan gaji bulanan atau harian? Yang gaji bulanan kalau yang amplop mah. Nah, benar Bu, kalau amplop itu biasanya baiknya juga digunakan untuk bagi keluarga yang mendapatkan uang gaji bulanan, gitu. Jadi sudah dipos-poskan ya Bu. Ya. Nah, di sini saya ada 2 amplop, ini cuma ada 2 ya Bu, kita anggapkan saja lah. Nah, misalkan ini amplop untuk listrik, nah Ya. ini kebutuhan listrik. Ya. Terus yang ini Uang jajan. uang jajan, selain kebutuhan tadi listrik, uang jajan, apalagi Bu? Arisan, Masak. oh masak, pendidikan, Iya. bayar utang Bu? Iya, Punya? iya, Ah, banyak, itu. banyak. Jadi sudah semuanya ada di sini, gitu. Iya, Pak. Itu untuk amplop. Nah, sedangkan untuk harian, catatan kas harian, biasanya itu bagi keluarga yang mendapatkan apa Bu? Gaji per hari. Gaji per Iya, hari. per hari. Gitu. Pendapatan per hari. Nah, gitu kan tadi di keluarga Bu Lili mendapatkan misalkan uang 30.000 gitu Iya. kan. Iya. Nah, langsung dicatat di buku ya. Nah, ya di pemasukan boleh. Langsung di catatan buku
kas harian. Iya. Pemasukannya berarti 30.000. Iya. Terus pengeluarannya tadi Bagi-bagi. untuk bagi-bagi jajan Agus ya, Dewi gitu kan. Nah itu. Nah sekarang ibu buka buku pintarnya bu, Iya Pak. Iya Pak. halaman 52. Sudah dibuka bu? Sudah. Nah, tadi kan sistem amplop ya bu. Sekarang kita catatan kas harian di sini. Saya akan membagikan kepada ketua kelompok ya. Nah, kita belajar sistem catatan kas harian. Iya. Kalau amplop sudah mengerti ya bu ya? Dari Oke. Nah, di sana di halaman 52 ya kan? Nah, itu ada cerita ya, Bu. Iya. Nah, kita ambil contoh untuk dua cerita. Boleh minta bantuannya kepada ibu-ibu ketua? Ada yang Iya, mau? boleh. Nah, ya sob. Untuk ini catatan hari yang pertama tanggal 3 Februari 2018 Ibu Lili menerima upahnya bekerja di sawah sebesar Rp15.000. Sepulangnya dari sawah dia membeli bahan makanan di pasar sebesar Rp10.000. Sisanya dia berikan kepada Dewi untuk ditabungkan di sekolah sebesar Rp5.000. Nah, tadi kan saya udah bagikannya, Bu, catatan kas hariannya. Ya. Ibu Lili pemasukannya berapa bu? 15.000 gitu kan. Terus ditulis ibu teh di pemasukan. Iya. Nah, gitu. Iya. Terus pengeluarannya bu, Iya. pengeluarannya Untuk masak untuk masak sebesar 10.000. 10.000. Iya. Terus tabungan Dewi, 5.000. nah ada sisa gak bu? Tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, gitu, Bu. Nah, selanjutnya satu lagi dari kelompok Bu Tanti. Gimana tanggal 4-nya, Bu? Tanggal 4 Februari 2018, Pak Rusli memberikan Ibu Lili 30.000 dari upahnya bekerja. Ibu Lili memberikan 1.500 kepada Dewi dan 1.000 kepada Agus untuk uang jajan. Ia juga memasukkan 2.500 ke dalam amplop untuk membeli pulsa dan 10.000 untuk arisan PKK. Untuk memasak, ia pergi ke pasar membeli bumbu, sayur dan ikan sejumlah 15.000. Nah, sama ya, Bu. Iya. Iya. Si Bapak juga mendapatkan pemasukan berarti ya, Bu, ke Bu Lili ya. Iya. Sebesar berapa, Bu? 30.000. 30.000. Terus uang jajan untuk Dewi dan Agus berapa? 3.500. 3.500. Berarti dicatat di pengeluarannya, Bu. Pengeluaran. Bukan di pendapatan ya? Bukan. Terus apalagi? Pulsa telepon. Terus arisan. Arisan, Itu masak. 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 Itu otomatis di pengeluaran. Pengeluaran. Nah, sekarang ibu-ibu silakan rundingkan dengan kelompok sesuai dari materi atau cerita dari buku pintar. Iya. Nanti hasilnya saya akan lihat Iya. bagaimana ibu meletakkan atau mengatur dari pemasukan, pengeluaran dan sisa. Ya, Iya, Bu, Pak. silakan rundingkan. Catat ya, Bu. Iya, iya. Ada, Pak. Berapa pendapatan selama 1 minggu keluarga Ibu Lili? 195.000. Untuk pengeluarannya berapa, Bu? 187.500. Nah, pendapatan dikurangi pengeluaran. Ada sisa nggak, Bu? Ada. Sebesar berapa, Bu? 7.500. Nah, kalau misalkan ada sisa, biasanya ibu dipakai apa? Kalau misalkan ditabung. Iya. Nah, kalau misalkan ada keperluan mendadak, bisa nggak pakai uang sisa yang tadi? Bisa. Nah, itu jadi selain ditabung, kalau misalkan ada dadakan yang tidak terduga pengeluarannya bisa pakai uang sisa.
Nah, itu gunanya dari catatan buku kas harian. Nah, itu. Jadi bisa dilihat tiap minggu agar tidak ada pengeluaran yang melebihi anggaran. Nah, selain dari tiap minggu juga, Ibu cek tiap bulannya berapa, ada sisa nggak? Nah, kalau ada sisa yang tadi ditabung ya Bu. Iya, Pak.